sekalian. Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam seri keempat webinar Weekend of Prayer and Action Against Hunger, atau lebih mudah kita sebut WOPAH, gitu ya. Ternyata kita sudah sampai pada seri keempat. Perkenalkan, nama saya Dwi Atmoko, tercantum di dalam video ya, ada tulisan saya. Saya berasal dari Wahana Visi Indonesia. Semoga hari ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sehat semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berikan salam Bapak Ibu kepada rekan-rekan yang di kanan kiri dan juga yang ada di depan kamera kita. Tadi sudah berikan icon-icon yang kasih semangat, kasih lope-lope gitu ya, sehingga kita bisa tetap memiliki semangat, cinta, dan harapan agar kita tetap saling mendukung dalam pelayanan bersama untuk kemuliaan Tuhan dan mewujudkan kasih pada sesama. Sedikit saya berikan gambaran Bapak Ibu tentang webinar ini. Kita mulai webinar ini sejak pertemuan onsite pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam diskusi yang lumayan menantang ya Bapak Ibu, karena temanya tentang kerajaan Allah dan kelaparan. Nah, dalam minggu-minggu berikutnya setelah pertemuan onsite itu, kita mengajak peserta untuk bersama saling berdoa dan juga bertindak dalam mengatasi kelaparan. Nah, seri webinar WOPAH ini merupakan seri-seri yang kemudian dilakukan hingga hari ini merupakan seri yang terakhir. Dalam pertemuan secara online sebelumnya, kita sudah mendengar dan juga merasakan pengalaman-pengalaman para hamba Tuhan, mulai dari Nia Selatan oleh Pak Pendeta Avoda, kemudian dari Sintang oleh Pendeta Yarman Laoli, dan terakhir minggu kemarin dari TTS itu oleh Pendeta Seprianus dan Pendeta Merlin. Mereka semua telah menginspirasi dalam berkarya ya, mengatasi kelaparan dalam konteks wilayah masing-masing. Nah, setelah dari barat, utara, dan selatan Indonesia, maka hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif ya dari ya dekat timur-timur Indonesia lah ya. Ini antara tengah dan timur Indonesia yang secara khusus akan sharing bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi lokal agar kedaulatan pangan dapat terbangun. Nah, mari aksi nyata ini akan kita dengarkan dan saksikan. Namun sebelumnya kita akan simak setelah kata pembuka dan doa oleh National Program Manager Inclusion Project, Bung Kevin Yosua. Saya over to you, Bung Kevin. Silakan. Selamat siang, Mas Dwi. Selamat siang, Bung. Ya, selamat siang juga rekan-rekan Wahana Visi Indonesia dan juga mitra kerja dari Wahana Visi Indonesia di seluruh, dari barat sampai ke timur ya. Dan khususnya terutama rekan Pendeta Yohanes Frasco Mendong yang juga merupakan mitra kerja dari Project Inclusion di daerah Toli-Toli atau Sulawesi Tengah. Ya, teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk saya, Kevin Yosua, sebagai NPM Inclusion untuk membuka webinar kita hari ini, di mana webinar kita hari ini dengan judul Transformasi Sosial untuk Ketahanan Pangan, Kedaulatan Pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi kalau kita bicara soal kedaulatan pangan dan juga pemberdayaan ekonomi lokal, mungkin ini adalah salah satu pendekatan yang masuk dalam sektor livelihood atau sektor penghidupan masyarakat, di mana melalui Project Inclusion, Wahana Visi Indonesia melakukan pendekatan pasar, pengembangan pasar, dan juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat melalui kerjasama dengan private sector atau pelaku pasar. Bapak dan Ibu, kedaulatan pangan dan juga pemberdayaan ekonomi lokal merupakan salah satu hal yang dibutuhkan bagi masyarakat untuk dapat bebas dari rasa lapar dan juga mempunyai hak ataupun
memenuhi hak terhadap nutrisi dan juga dari tingkat pendapatan atau mata pencaharian petani. Project Inclusion sendiri saat ini sudah bergerak di 6 provinsi dan juga telah bekerja sama dengan kurang lebih 20.000 petani di seluruh Sulawesi Tengah, NTT, dan juga Maluku Utara melalui pendekatan-pendekatan berbasis pasar di komoditi-komoditi yang berkaitan dengan strategi nasional atau ketahanan pangan nasional dan juga berkaitan dengan komoditi lokal. Salah satunya misalnya adalah padi dan jagung yang merupakan masuk dalam strategi nasional ketahanan pangan, dan juga ada beberapa komoditi lokal misalnya adalah kenari dari Alor dan juga bawang dari daerah Toli-Toli. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat dari cerita ini maka bisa melihat bahwa sebetulnya komoditi yang disasar atau komoditi yang kami pilih memang berkontribusi terhadap pendapatan kehidupan petani, tapi juga kami ingin melihat bahwa setiap daerah lokal kita ada juga banyak tanaman endemik yang merupakan, dalam tanda kutip ya, merupakan kebanggaan atau kebijaksanaan lokal yang sebetulnya sudah menjadi mata pencaharian bagi warga sekitar. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita kembangkan dan kita lihat supaya kita juga mempunyai tadi kedaulatan pangan di mana masyarakat sebetulnya bisa mempraktikkan kecerdasan atau warisan budidaya yang sudah dimiliki dalam mensejahterakan kehidupan mereka. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada komoditas ataupun inovasi ataupun teknologi yang ditawarkan dari luar. Nah, Bapak dan Ibu, kaitan dengan transformasi sosial sendiri, Project Inclusion berupaya untuk melakukan perubahan secara nilai maupun struktur, di mana kami berusaha meningkatkan perilaku pasar, sehingga masyarakat mempunyai akses, baik itu akses untuk mendapatkan membeli inovasi atau membeli agri-input yang berkualitas, atau akses untuk menjual dan mendapatkan harga yang setimpal dengan usaha yang diberikan dalam upaya budidaya dari pertanian ataupun perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat. Bapak dan Ibu, tidak hanya kami berusaha untuk mendekatkan para pelaku pasar atau membuka akses, tapi kami juga mengedukasi para pelaku pasar supaya memberikan nilai lebih ketika melakukan atau menciptakan rantai pasar di masyarakat. Kami berupaya untuk mendorong para pelaku pasar untuk dapat memberikan informasi yang benar terkait harga, terkait cara budidaya yang baik, terkait cara memproses hasil panen yang baik, dan juga mengedukasi bahkan pelaku-pelaku di rantai pasar di tingkat dari petani sampai ke pembeli, sehingga semua aktor di rantai pasar dapat memberikan nilai lebih bagi petani-petani kita. Bapak dan Ibu, tidak hanya itu saja juga, kami juga mengajak masyarakat untuk merubah cara pikir bagaimana cara berbudidaya tanaman yang baik. Kalau selama ini petani-petani kita mungkin tergantung dengan bantuan-bantuan yang ada, kita juga mengajak para petani kita sadar bahwa para petani adalah pemilik atau pengusaha atau produsen, sehingga mereka sebetulnya mempunyai modal, baik itu berupa tanah, berupa tenaga, ataupun berupa kecerdasan lokal, sehingga mereka harusnya bisa mengelola segala modal mereka dan akhirnya menjadikan itu sumber daya yang berkontribusi bagi pendapatan mereka. Sehingga walaupun kita bilang pendekatan pasar, harapan kita adalah petani-petani kita juga cerdas secara pasar sehingga mereka mampu menentukan harga yang baik, mereka mampu memproduksi, mereka mampu memilih komoditas yang baik dan yang akhirnya menguntungkan bagi keluarga mereka juga. Selain itu, kita juga mendorong pemikiran bahwa semua anggota masyarakat sangat boleh untuk terlibat dalam setiap pekerjaan yang ada di masyarakat. Kami mengajak komunitas untuk terus mengupayakan peran perempuan dalam kehidupan mereka, dan juga peran petani-petani yang selama ini mungkin tersingkirkan, seperti petani-petani dengan kemampuan berbeda atau petani dengan disabilitas. Kami berupaya setiap kaum rentan di masyarakat yang kami dampingi turut berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kedaulatan pangan dan juga meningkatkan ekonomi keluarga. Bapak dan Ibu, tentunya upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian. Selain pelaku pasar, kami juga mengajak gereja-gereja ataupun organisasi keagamaan lainnya di tingkat lokal, kemudian juga para penyedia layanan keuangan untuk turut bekerja sama dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal ini. Kami harapkan setiap pihak yang terlibat dalam Project Inclusion
ataupun berupaya untuk memberikan kontribusi masyarakat bisa mempunyai pemahaman yang sama bahwa rantai pasar yang kita kerjakan harus berupaya untuk memberikan nilai lebih bagi produsen kecil ataupun petani. Karena itu upaya-upaya yang dilakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Pendeta Yohanes, kami sangat menghargai karena salah satu komunitas yang kami layani di Toli-Toli merupakan komunitas atau merupakan desa yang terisolir, suku yang terisolir. Karena itu dalam upaya untuk mengaksesnya, kami memerlukan bantuan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di setempat seperti gereja dan juga komunitas adat dan juga para pelaku pasar kecil di sekitar desa tersebut. Hari ini kita akan mendengar lebih banyak dari Pendeta Yohanes dan semoga apa yang bisa kita dengar hari ini betul-betul memberikan kita pemahaman bahwa kita memerlukan bantuan-bantuan ataupun kita memerlukan jejaring ya untuk mengerjakan hal-hal yang besar seperti menciptakan kedaulatan pangan dan juga meningkatkan ekonomi di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini dan saya akan lanjutkan dengan doa. Mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak di surga, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu bagi Wahana Visi Indonesia. Bapak, kalau kami pada pagi hari ini boleh mengadakan webinar. Biar Tuhan apa yang boleh kami diskusikan pada siang hari ini, Engkau yang berkati, sehingga boleh menjadi pengetahuan yang baru, boleh menjadi hikmat yang baru Tuhan, dan juga boleh menjadi semangat bagi kami dalam mengerjakan bagian kami. Engkau yang berkati setiap pembicara pada siang hari ini, sehingga boleh membagikan Tuhan apa yang menjadi keinginan daripada hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berucap syukur. Amin. Saya kembalikan Mas Dwi, terima kasih. Okay. You ready? Yeah. Go forth Go forth and share your food with the hungry. and share your food with the hungry. Go forth Go forth and provide the wanderer a shelter. and provide the wanderer a shelter. God will guide you always, God will guide you always, and you will be like a well-watered garden, and you will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. like a spring whose waters never fail. The grace of the Lord Jesus Christ The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God the love of God, and the communion of the Holy Spirit and the communion of the Holy Spirit be with you all. be with you all. Amen. Amen. Terima kasih Bung Kevin sudah memberikan kata pembuka dan juga video yang menarik ya Bapak Ibu, bagaimana Tuhan selalu akan menyertai setiap apa yang kita lakukan untuk sesama. Menarik apa yang tadi disampaikan Bung Kevin sebagai pembuka, 20.000 petani sudah didampingi di 6 wilayah, dan berharap kita bisa menjadi bagian untuk terus mendukung dan terutama menggali potensi bahwa para petani itu memiliki sumber daya yang tidak hanya fisik gitu ya, tapi membangun kecerdasan, membangun hal apa pengetahuan yang dimiliki untuk juga bisa memberdayakan hidup mereka dan juga hidup keluarga dan orang-orang di sekitar.
Mari kita perkenalkan narasumber hari ini. Saya perkenalkan Bapak Pendeta Yohanes Frans Kumendong, Sarjana Teologi. Beliau merupakan pendeta Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, Jemaat Kanaan, tepatnya di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Salam jumpa Pak Pendeta Yohanes. Ya, suaranya agak kurang terdengar Pak Pendeta. Boleh Ya, dicoba lagi? salam jumpa Bapak, Ibu, saudara-saudara semua sekalian. Terima Di kasih Pak Pendeta. Berharap sehat terus ya Pak Pendeta setelah Ya, perjalanan sehat-sehat. panjang dari Toraja. Oke, baik. Terima kasih. Narasumber kedua kita adalah Bu Francisca Novita, tapi saya akan panggil Kak Vita saja, supaya gimana ya, ngobrolnya lebih enak. Minta izin ya Kak Vita. Silakan Mas Beliau Dwi. adalah Livelihood Resilience Manager dari Wahana Visi Indonesia. Selamat datang Kak Vita. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Selamat siang semua. Selamat siang. Berharap Kak Vita sehat-sehat terus ya Kak. Sehat, selalu semangat pagi. Kak Vita, saya nih to the point aja ya, langsung nembak ke Kak Vita ini karena terkait tema hari ini gitu ya. Eh, apa sih yang dimaksud kedaulatan pangan gitu Kak Vita? Kok ujuk-ujuk nih kita bersama para pemimpin gereja dan apa aktivis gereja dan teman-teman ini pengen tahu juga nih apa sih kedaulatan pangan dan kenapa ini penting bagi masyarakat, apalagi untuk masyarakat lokal ya. Bisa dijelaskan dengan singkatkah Kak Vita? Ya, kalau bicara kedaulatan pangan, sebenarnya satu kata yang harus diingat pertama kali itu bicaranya tentang hak, gitu ya. Itu kosakata yang harus diingat terus. Itu kan bahwa kedaulatan pangan itulah adalah hak. Hak setiap orang, setiap bangsa, setiap rakyat untuk Ya. memproduksi pangan lokalnya gitu. Jadi Oh. kita itu punya hak untuk memproduksi pangan kita sendiri. Masing-masing kita boleh produksi pangan kita ya. Itu kosakata yang mungkin nanti akan berbeda dengan ketahanan pangan. Kita bicara juga nanti ke depannya akan model seperti apa lagi, tapi khusus untuk kalau kita bicara kedaulatan pangan, yang harus kita ingat pertama itu bicaranya tentang hak gitu. Jadi pasti nanti ceritanya akan banyak bicara tentang hak bagaimana setiap orang, setiap masyarakat memproduksi pangannya secara lokal dan mungkin akan banyak tantangan juga pasti kalau kita ngelihat kita punya narasumber yang langsung di lapangan, Pak Pendeta Yohanes pasti akan lebih banyak ceritanya dibanding saya ya, Mas Dwi, kayak gitu. Betul. Uh, Jadi ini akan artinya kalau hak itu kita nggak dipaksa juga untuk menggunakan juga produk-produk impor gitu ya Kak ya. Karena kita kan boleh kan memproduksi pangan sendiri gitu ya Kak ya. betul, betul. Jadi kalau gerakan saat ini kita bicara gerakan saat ini yang banyak berjalan dengan masyarakat ya, begitu kita bicara kedaulatan pangan adalah bagaimana kita bisa memproduksi, bisa mendistribusi dengan versinya kita masing-masing secara lokal gitu. Dan Ya. berharap tidak ada tanda petik dalam ini ya kapitalis yang membuat impor dan segala macam di ranah pangan lokal kita terutama ya kayak gitu. Iya. Nah, yang kita bicarakan ini kan salah satunya membangun kedaulatan pangan kan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, ini gimana, Mbak, berkontribusi supaya kedaulatan pangan ini terbangun?
Kalau di Wahana Visi Indonesia sebenarnya kita dimulai dari ranah paling kecil ya, keluarga gitu. Oh, Masing-masing keluarga itu bisa mempersiapkan paling tidak separuh dari pengeluaran dia untuk makan itu bisa diproduksi oleh keluarga tersebut. Jadi tidak menghantukan, mungkin kalau kita yang di kota mungkin 100% dari supermarket dan pasar gitu betul. ya. Ya. Tapi kalau mungkin masyarakat bisa memperkecil pengeluaran untuk konsumsi pangan dia, itu akan sangat bagus sekali. Saya tuh seneng kalau kunjungan ke lapangan, Mas Dwi. Kita bisa ngeliat banyak orang yang bisa tanam sayuran, tanam buah, pelihara kambing, ayam gitu. Dan itu merefleksi diri saya sendiri karena saya tinggal di kota dan nggak bisa tanam, nggak bisa pelihara ayam aja susah ya Mas Di, apalagi yang lebih besar gitu. Eh, Betul. saya hanya punya kebun, kebunnya kecil sekali, paling cuma ada cabe, ada bayam sedikit, kangkung sedikit, dan itu nggak sampai 50% Mas Di, cuma sedikit sekali. Saya pikir mungkin nggak sampai 10% juga yang bisa saya bicara tentang pangan ya, yang bisa kita kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin kalau saya coba sarikan dari apa yang disampaikan Kak Vita, sebenarnya sederhananya ketika keluarga mampu menghasilkan pangan secara pribadi tanpa harus tergantung gitu ya dengan apa yang ada di mungkin di tempat pasar dan lain-lain. Mereka minimal bisa menyediakan hal-hal yang bisa disediakan gitu ya dengan apa yang dimiliki mereka gitu. Gitu ya Kak Vita ya. Ya, satu lagi mungkin Mas Dwi yang sangat Hmm, menarik ya kalau kita kedaulatan pangan itu adalah eh, kita bicara pangan lokal yang mungkin saat ini makin tergerus dengan eh, makanan-makanan dari luar, kaleng, frozen food dan segala macamnya. Kalau kita lihat mungkin spesies atau jenis tanaman-tanaman yang hanya endemik di lokal-lokal tersebut. Nah, itu semakin hari sepertinya semakin menurun jumlah populasinya. Dalam artian tanaman itu semakin hilang, bahkan tidak terdengar namanya. Itu pun terjadi di negara kita ya kalau bilang begitu ya. Karena seringkali eh, oh kalau cari tanaman mungkin kalau secara besaran saja ya, misalnya kayak kayak di Papua begitu. Bicara sagu, yang tanam sagu udah udah meninggal. mulai jarang. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang terjadi yang saat ini apa ya menjadi salah satu concern yang mungkin keprihatinan kita ya dengan kondisi bahwa banyak eh, spesies tanaman pangan lokal yang sebenarnya jadi hilang, tidak dimakan lagi karena sudah tergantikan dengan sesuatu yang baru yang mungkin menurut di zaman ini itu yang baik gitu. Tapi apakah itu benar seperti itu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua ini. Baik. Saya tuh ingat waktu ketemu dengan salah satu masyarakat gitu ya di salah satu ujung Indonesia Timur pedesaan. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Yang dimaksud orang miskin tuh apa sih gitu kan? Nah, beberapa pertanyaan ini seperti menyindir saya gitu ya. Dibilang orang yang nggak punya kebun, orang yang nggak punya ternak itu adalah orang miskin, Bapak. Jadi saya langsung bilang, saya miskin ini nggak punya kebun, nggak punya tanah, nggak punya ternak gitu ya. Baik, oke. Dari mungkin hal yang saya tadi cerita sedikit, Pak Yohanis, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mbak Vita tentang kedaulatan pangan, tentang pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, untuk Pak Pendeta,
bagaimana ya memaknai bahwa upaya pemberdayaan masyarakat secara utuh dalam kerangka misi yang holistik gitu ya. Nah, ini udah mulai dekat-dekat bagaimana Tuhan mengajarkan atau gereja mendukung dalam kaitan pemberdayaan ekonomi ini dalam rangka kedaulatan pangan. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Dwi, Ibu Francisca. Kalau melihat upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat secara umum atau secara keseluruhan, bagaimana supaya warga masyarakat itu atau warga jemaat itu mendapat makanan atau peningkatan ekonomi mereka lebih kuat lagi. Memang ketika mendengar cerita dari Ibu Francisca sudah terbayang bahwa sebenarnya ini adalah berawal dari upaya lembaga atau gereja atau lembaga lain yang mendukung sebuah program pangan ini atau masyarakat yang ada bisa mendapat lebih dari apa yang mereka upayakan. Dalam hal ini, Bapak Ibu, kami lembaga berupaya sedapat mungkin agar supaya kalau bisa dapat memperkenalkan tanaman-tanaman yang baik, varietas-varietas yang baik bagi kehidupan jemaat itu sendiri, agar supaya ekonomi mereka lebih ada peningkatan. Nah, varietas-varietas itulah yang ketika kami perkenalkan, mereka tanam, mereka rawat secara baik, dan pada akhirnya mereka panen juga berkelimpahan. Jadi boleh dapat dikatakan bahwa peran lembaga itu sendiri yang harus terus-menerus mendampingi kerja atau mendampingi warga gereja, warga jemaat di soal pertanian. Itu. Jadi peran gereja, tapi juga ada bagaimana warga gereja itu sendiri termotivasi untuk mau ada peningkatan secara ekonomi. Kami telah berupaya sedapat mungkin bagaimana membangun kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Memperkenalkan cara, model, atau pola kerja, pola tanam, agar supaya cara tanam dari amburadul atau serampangan kita buat agar supaya mereka boleh menjadi atau termotivasi dengan cara tanam atau pola tanam. Misalnya tanam jagung dengan cara tanam atau pola tanam jajar legowo. Itu. Dan ketika dibanding-bandingkan dengan cara tanam yang tradisional itu, lebih ada peningkatan, lebih maju dari apa yang mereka kerjakan pada waktu itu. Nah, ini yang membuat semangat kami agar supaya lebih ada peningkatan lagi. Kami tetap mendorong terus agar supaya mereka lebih memperhatikan cara atau pola tanam yang seperti itu. Nah, ada banyak hal yang
kami coba juga terapkan bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia, seperti peningkatan pangan yang lebih baik. Kita mengupayakan sedapat mungkin agar supaya tanah miringan itu, karena memang lokasi kami di wilayah Dondo ini kebanyakan bukan dataran atau tanah rata, miring atau pegunungan. Jadi kami upayakan sedapat mungkin agar supaya tanah miringan itu diolah sebaik mungkin, dibuat terasering agar supaya ketika melakukan atau penanaman itu akan jadi lebih baik, akan lebih subur daripada ketika ditanam di miringan yang tanpa diterasering. Itu yang kami buat, kami coba lakukan dengan cara-cara seperti itu. Nah, dengan pengembangan-pengembangan ilmu pertanian yang lain, kami juga coba agar supaya ada dampak yang lebih baik dalam rangka bagaimana ekonomi mereka lebih meningkat lagi. Misalnya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang keberadaan kami di sini, tentang kami melakukan tanam bawang agar supaya dengan tanam bawang itu ya petani akan lebih ada peningkatan lagi. Misalnya contoh, kalau waktu-waktu yang lalu petani bawang itu tidak diperhatikan karena memang ketika mereka tanam banyak yang atau ada semacam seperti katakan tidak berhasil karena memang cara pola tanam yang tidak baik. Nah, dengan tanam bawang atau tanam bawang di atas terasering itu yang dibuat, atau tanam apa saja, tanam jagung di terasering itu yang dibuat, maka percaya bahwa semua itu akan jadi lebih baik. Dan mungkin kalau ditampilkan di foto yang kami kirim itu ada jagung yang ditanam, ada yang bawang juga ditanam di terasering yang memang benar-benar pertumbuhannya lebih baik daripada tanam serampangan atau ya asal-asalan saja. Itu. Jadi itu yang ketiga. Yang berikutnya berangkat dari tanam bawang itu juga kami coba berupaya sedapat mungkin agar supaya kalau ada produksi bawang, misalnya diolah dari bahan belum jadi menjadi bahan jadi, bahan yang siap dijual, itu berarti dengan sendirinya secara lembaga kami telah membantu mereka dalam rangka peningkatan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, kami juga bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia mengupayakan agar supaya kelompok ibu-ibu dalam hal ini dilatih sedemikian rupa di Palu. Bertepatan di Palu juga ada tempat pelatihan, bukan juga tempat pelatihan, tapi bisa diminta untuk membantu agar supaya ibu-ibu ini dilatih, karena tempat itu adalah tempat
ya usaha dari Mbok Sri. Jadi kami hanya minta bagaimana cara agar supaya mereka juga mengetahui tentang cara pengelolaan bawang itu menjadi bawang yang siap dijual. Baik Pak Yohanes. Mungkin tadi cukup banyak info ya yang sudah dilakukan oleh gereja dari mulai memperbaiki cara tanam yang serampangan gitu ya. Kemudian diperkenalkan metode-metode yang baik. Yang menarik juga diperkenalkan tentang varietas-varietas dari tanaman tersebut. Ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gini, Pak. Gereja kan bukan punya ilmu pertanian, Pak. Iya, iya. Kenapa gereja, saya mikir juga ya, kenapa ya gereja punya kepedulian dalam hal ini gitu, Pak. Padahal kan gereja sebenarnya kalau yang kita sering lihat lebih kepada kompetensi mereka gitu ya, bagaimana membangun spiritual, membangun iman. Ini ceritanya gimana Pak Yohanes? Kok jadi menarik ini? Ya. Artinya berangkat dari ini, Pak. Gereja kalau mau dilihat dari latar belakang, dari tujuan bahwa Allah menciptakan bumi, pada hari ketiga Allah menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan semua itu untuk manusia. Tapi juga ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu ada fungsi bagaimana agar supaya mereka bisa hidup berkelanjutan. Nah, ini perhatian gereja dalam hal ini dapat dilihat atau dapat diambil dari hal yang seperti itu, kajian teologis. Artinya gereja bukan, memang dalam hal ini kami sebagai pribadi bukan ahli pertanian, tapi kami coba membangun agar supaya dari awal kami melihat situasi dan keadaan jemaat yang ada memang cukup tidak baik-baik saja di soal kehidupan mereka. Nah, gereja bukan ambil alih, tapi gereja membangun cara berpikir dengan sebaik mungkin agar supaya bagaimana warga gereja ini ada peningkatan secara ekonomi. Nah, dengan demikian kami kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia itu. Tapi sebelum kami kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia, kami sudah turun langsung, terjun langsung bekerja bersama dengan warga gereja. Tapi memang beda pemahaman, artinya beda ilmu. Ketika kami coba menerapkan ilmu dari kami sebagai pendeta dan ilmu yang memang telah diterapkan oleh Wahana Visi Indonesia, ada perbandingan. Artinya persoalan kami berupaya menarik sedemikian rupa agar supaya warga gereja ini bisa terbangun ekonomi mereka. Tapi itulah, makanya tadi menurut Pak Dwi, kenapa gereja kok perhatikan betul tentang keadaan. Memang kami berprihatin tentang kenapa sampai mereka tidak ada peningkatan. Nah, kami berupaya kalau ada peningkatan secara ekonomi, kami juga secara personal sebagai pendeta, paling tidak juga kami di satu sisi ada respon yang baik terhadap pelayanan, tapi juga di sisi lain warga gereja itu juga turut terbangun. Bagaimana mereka memberi atau mengembalikan persembahan atau memberikan persembahan itu kepada Tuhan dari ekonomi yang
makin membaik itu Pak Iya, Dwi. Jadi menarik ya Pak ya. ya, Kalau jadi saya lihat, kalau saya lihat memang bagaimana gereja tidak hanya berpikir untuk jemaat mendukung gereja gitu ya. ya. Tapi kalau saya lihat apa yang dipikirkan Pak Yohanes dan juga mungkin pelayan-pelayan gereja, bagaimana juga gereja memikirkan situasi jemaat gitu ya. Dan secara tidak langsung itu bisa punya apa ya, punya pengaruh ketika mereka melihat bahwa oh ternyata gereja nggak diam saja. Kalau yang saya simpulkan ya tadi dari Pak Yohanes. Nah, saya sedikit lagi sebelum ke Mbak Vita, Ya. Pak Yohanes waktu eh, mulai ada keprihatinan dan kemudian Pak Yohanes bersama rekan-rekan pelayan gereja itu mulai turun mendekati mereka. Sebenarnya apa sih tanggapan dari jemaat sendiri, Pak? Dan bagaimana respon mereka? Apakah mereka hanya ya siapa sih kamu kok ngajar-ngajarin kami gitu ya yang sudah jadi petani bertahun-tahun? Boleh diceritakan Pak Ya. sedikit? Pak Dwi, Ibu Vita, sebenarnya masyarakat atau jemaat kami itu adalah jemaat suku, Oh, oke. jemaat suku Lauje. Dan Hmm, apa yang dikatakan oleh pendeta atau yang mereka percaya, mereka pasti akan ikut. Mereka oke. pasti akan ikut. Dan saya juga percaya bahwa apa yang kami buat itu pasti ada perubahan. Dan selama ini kami mendampingi mereka dalam segala hal, baik di bidang kerohanian maupun di bidang pertanian. Tidak mungkin ada sedikit segelintir orang yang tidak sependapat, tapi sebanyak orang itu setuju dengan keadaan karena memang membawa perubahan di dalam kehidupan mereka, khususnya pertanian itu. Tuh. Jadi banyak warga gereja yang sudah boleh dikata tidak ragu lagi dengan pola yang atau cara yang kami terapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ini langsung ke Kak Vita ini. Kak Vita, ini bagaimana ya peran lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah? Ini kan ada cerita Pak Yohanes bersama jemaat juga membangun kedaulatan pangan gitu ya. Nah, bagaimana sih peran sebenarnya dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah ini dalam mendukung kedaulatan pangan dan ekonomi lokal gitu ya? Pak Dwi, sebelum Ibu Iya, Francisca silakan Pak. menjawab, bolehkah saya satu hal lagi yang saya harus sampaikan? Boleh, boleh ditambahkan Pak Yohanes. Kami juga berupaya sedapat mungkin agar supaya bagaimana meningkatkan setelah pendapatan keluarga meningkat atau jemaat itu diberikan pelatihan bagaimana supaya ekonomi mereka meningkat. Kami juga memberikan pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga bagi kehidupan mereka. Baik, Itu kami juga kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia bagaimana cara agar supaya pelatihan pengelolaan ekonomi ini terlaksana. Kami kerjasama dan ya Wahana Visi Indonesia bersedia untuk melakukan atau melatih, membina saudara-saudara kita, dan kami sudah lakukan di sekian jemaat yang ada di khusus di Gereja Protestan Indonesia Toli-Toli, lebih khusus juga di wilayah pelayanan kami di Dondo Dampal ini, wilayah Dondo Dampal ini. Itu sejenis
literasi keuangan. Oke. Jadi bagaimana supaya mereka ketika ekonomi atau hasil dari apa yang mereka terima, mereka boleh pergunakan sedapat mungkin, mereka boleh atur, mereka boleh nabung, atau ya pokoknya ada simpanan untuk mereka, sehingga ketika mereka panen bukan langsung habis Iya. saja, tapi ada tabungan, ada simpanan untuk mereka secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Saya rasa itu tambahan saya, Pak Wi. Baik, saya kira ini tambahan yang sangat menarik, melengkapi apa yang dilakukan sejak mulai menanam. Kita tahu cara menanam yang baik, kita tahu varietas yang baik, kemudian bagaimana kita memasarkan, dilatih cara memasarkan. Terus kalau sudah dapat uang, ekonomi meningkat, bagaimana punya kemampuan literasi keuangan. Keren. Baik, saya beralih ke Mbak Vita. Ini bagaimana Mbak Vita peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah ini? Iya, kalau bicara kedaulatan pangan itu kita tidak akan pernah jauh. Kita harus berbicara juga bicara sistem ya, Mas Dwi. Sistem itu Oke. akan ada banyak gitu. Kalau sebuah komoditas itu kita harus tahu mata rantai penjualannya sampai di mana. Apakah hanya dikelola untuk dikonsumsi untuk pribadi atau akan diperdagangkan? Kalau diperdagangkan berarti harus ada sistem yang bergerak, harus ada mitra-mitra yang harus diajak bekerja sama. Kadang-kadang kita hanya berpikir, oh mitra yang terbaik itu pemerintah saja. Tapi jangan salah, sebenarnya ada banyak lembaga, ada banyak kelompok-kelompok yang bisa kita ajak bekerja sama di dalam sebuah sistem, baik itu sistem pasarnya atau sistem dalam istilahnya mempersiapkan pertanian itu pun ada gitu. Jadi kayak pupuknya seperti apa, kemudian waktu pengelolaannya seperti apa, semua orang itu sebenarnya terbuka untuk berkontribusi. Nah, kadang-kadang kesempatan atau oportunitasnya itu yang mungkin belum ketemu istilahnya. Nah, pertemuan-pertemuan dengan banyak mitra, banyak orang-orang dari lembaga, dari pemerintah, itulah yang sebenarnya kita mempertemukan semua jejaring ini untuk melangkah bersama. Kita mau ngapain ini? Misalnya misalnya saya contohkan di sistem yang jagung ya. Itu Ya. mempertemukan dari suplai benihnya sampai nanti di penjualannya. Ketika sistem itu kita bisa bekerja bersama-sama, maka kita akan bisa melihat progresnya akan lebih bagus lagi dibanding kita tidak bekerja sama dengan banyak orang. Ingat ya bahwa keilmuan itu akan berkembang terus. Kita punya teman, kita dapat cerita, dapat ilmu, itu salah satu yang baik. Dari pemerintah mungkin ada kebijakan yang baru yang keluar. Kalau kita punya komunitas, kita punya sebuah forum seperti itu, informasi ini akan cepat terdistribusi dengan baik. Atau akan mengadakan kegiatan dengan semua jejaring yang ada, maka gerakan ini akan lebih powerful, punya kekuatan yang bisa menggerakkan semua masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya adalah eh, jejaring atau kerjasama antar pihak itu keharusan ya. Kalau kita mau bekerja untuk pemberdayaan masyarakat itu kerjasama antar pihak harus menjadi prioritas. Dan saya kira mungkin kita masing-masing organisasi punya visi misi ya, istilahnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita mencocokkan naik turun egonya sedikit ya, istilahnya seperti itu, supaya kita sama nih, oh jalannya ke arah itu, istilahnya ke jalan A. Ya, gimana kita bisa naik turunkan kecepatan kita?
Oh, kalau lewat jalan A ini nggak boleh terlalu cepat kan ada aturannya ya, istilahnya masuk ke jalan ini kalau kita kecepatan kita turunkan sesuai dengan standar atau kalau kita terlalu lambat kita naikkan kecepatan kita sehingga kita berada di jalur yang sama menuju tujuan yang sama. Baik, terima kasih Mbak Vita. Jadi ini bicara tentang keberlanjutan juga ya, Mbak Vita ya. Jadi apa yang tadi kita dengar cerita dari Pendeta Yohanes, saya kira ini juga perlu menjadi bagian yang jadi pembelajaran satu sisi, kemudian ketika kita melibatkan pemerintah, satu sisi ini menjadi bagian untuk memperkuat apa yang baik yang sudah dilakukan, tapi juga menjadi replikasi gitu ya, menjadi bagian hal yang bisa dicontoh oleh wilayah-wilayah lain. Jadi bukan hanya mungkin di daerah wilayah di mana Pak Pendeta Yohanes mendampingi, tapi juga menjadi pembelajaran di tempat lain. Di sisi lain saya tidak tahu ya Pak Pendeta, para hamba-hamba Tuhan di sana selalu terjadi eh, perpindahan tugas Pak, kalau pelayan atau pendeta. Memang Pak Dwi, kami pendeta selalu terjadi, artinya secara periodik kami harus pindah Oke, dari jemaat satu ke jemaat yang lain. iya. Tapi kami sementara waktu kami coba lobby dengan Badan Pekerja Sinode, kalau boleh satu periode ini kami kalau bisa ada lagi di wilayah ini untuk kerja pelayanan pendampingan selanjutnya. Tapi saya Oke. tidak tahu ke depan seperti apa keputusan Badan Pekerja Sinode. Baik. Nah, ini menarik apa yang disampaikan Mbak Vita ya, membangun sistem gitu ya. Baik sistem di daerah di mana kita melayani ataupun mungkin di gereja apa yang dibangun oleh Pendeta Yohanes ini juga bisa ditularkan gitu ya di gereja-gereja yang lain ataupun mungkin ini juga menjadi referensi buat sinode untuk dapat dilatihkan untuk wilayah-wilayah lain ya Pak Pendeta ya. Ya, Jadi berharap tidak hanya wilayah di sekitar jemaat Kanaan sendiri gitu ya, tapi merengkuh juga wilayah-wilayah yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu, ini kalau kita mau ngobrol, waktunya bisa panjang. Padahal kita juga harus memberi kesempatan buat teman-teman yang ada di Zoom untuk bertanya dan kita bisa mendapatkan jawaban. Nah, kita akan sambil Bapak Ibu nanti menyiapkan pertanyaan dan juga berharap dapat mengisi presensi dalam link untuk supaya kita ketahui kehadiran Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan langsung video tentang upaya yang dilakukan Pak Pendeta Yohanes ini dalam mengupayakan pemberdayaan ekonomi lokal di Toli-Toli. Mohon sambil menyaksikan, Bapak Ibu dapat mengisi presensi sekaligus menyiapkan pertanyaan, dapat dituliskan dalam kolom chat, ataupun Bapak Ibu nanti bisa langsung melalui mic. Silakan, kita akan menyaksikan video lebih dahulu. kekurangan gizi menyebabkan hampir setengah atau 45% kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yohanes Frans Kumendong, sarjana teologi. Saya melayani di Gereja Peguol Toli-Toli, Mupal 6. Dari 6 anak atau 100 juta di negara berkembang mengalami kekurangan berat badan. Dan 1 dari 4 anak di dunia mengalami stunting. Oleh sebab itu, setiap anak harus
harus menikmati makanan yang bergizi, yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Saya sebagai pelayan Tuhan bukan saja memberitakan firman di mimbar, tapi harus mengetahui potensi-potensi yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat. Ketika mereka bertani jagung atau beternak ayam, saya harus memberikan contoh yang baik agar supaya proses pertanian itu lebih ada peningkatan. Bergabunglah dalam kampanye untuk mengatasi kelaparan dan sumbangkanlah waktu serta usaha Anda. Dorong dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama untuk mengatasi ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakkesetaraan. Harapan kami sebagai tokoh agama kepada pemerintah, tentu pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan umat, salah satunya dengan memastikan pemenuhan gizi. Saya rasa ini perlu ada dalam program pemerintah, supaya warga terbantu dan anak-anak dapat tumbuh sehat dengan gizi yang cukup. Pemerintah juga bisa memulihkan lahan warga agar bisa dikelola menjadi sumber pangan sehari-hari. Pemerintah desa mendorong inisiasi lumbung air dan pangan di desa dan kampung, bahkan pemanfaatan dana desa untuk budidaya makan berprotein seperti ayam, telur, maupun ikan air tawar. Jika dekat dengan laut, maka perlu pemanfaatan dana desa untuk penangkapan ikan sebagai konsumsi protein. Baik, demikian video yang menarik ya, apa yang dilakukan Pak Pendeta Yohanes bersama jemaat dan juga bagaimana berharap dukungan pemerintah desa ini tetap ada. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, boleh dituliskan dalam chat atau boleh klik reaction untuk menyampaikan lewat mic. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, saya boleh menambahkan pertanyaan ke Pak Pendeta ya Pak. Pak, tantangan terbesar apa sih yang Bapak hadapi dalam upaya membangun pemberdayaan ekonomi lokal bersama masyarakat? Yang paling besar waktu itu, entah pada saat memulainya atau di tengah-tengah, Pak. Terus gimana Bapak menghadapinya? Silakan, Pak. Ya, memang tantangan yang terbesar yang kami alami selama dalam mencoba membangun perekonomian yang ada, warga gereja yang ada, adalah di soal pemahaman sendiri. Di soal bagaimana kita lembaga memberikan pemahaman agar supaya mereka memang benar-benar paham tentang apa yang kami coba sampaikan. Nah, dari awal tadi saya sudah sempat sentil tentang ada segelintir orang yang mau mencoba, atau ada segelintir orang yang memang sama sekali tidak setuju dengan keadaan ini, dengan prospek yang kami coba bangun. Tapi kami coba mendekati orang-orang yang artinya antusias agar supaya mereka juga terbangun. Tapi ternyata juga orang-orang yang kami dekati itu yang saya katakan tadi, ada yang mau
tapi ada juga yang tidak mau. Yang lebih memperhatikan, lebih menerima adalah orang-orang yang mau sih. Tapi sedikit saja yang atau segelintir orang yang tidak mau dengan program ini. Tapi ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa oh, rupanya setelah dibangun perekonomian secara baik, maka dengan sedikitnya, dengan sendirinya mereka termotivasi turut bersama-sama. Ada 1-2 orang yang kembali dengan boleh dikata kelompok kami, dan mereka juga turut sama-sama dalam kerja pelayanan di bidang ekonomi ini. Itu yang tantangan kami. Yang lain saya rasa ada tantangan di persoalan penjualan pada waktu itu, yaitu tentang bagaimana warga menjual komoditi atau hasil panen mereka dengan sangat kecil sekali. Malahan para pengepul itu sendiri memberikan bibit atau bibit bukan varietas unggul. Mereka hanya memberikan bibit yang tidak layak ditanam sebenarnya. Tidak layak ditanam. Oleh karena itu, ketika kami mendampingi warga gereja ini, kami coba atur pola pikir mereka, bagaimana cara agar supaya mereka harus dapat bibit yang baik, premium yang baik. Kami coba hadir di pengepul itu, pembeli komoditi mereka, dan kami coba bangun kerjasama dengan mereka agar supaya mereka atau pengepul itu menyediakan pupuk bibit yang baik, bibit premium, agar supaya dengan sendirinya juga secara berkesinambungan para pengepul ini juga membeli hasil tani yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan itu. Baik. Baik Pak Yohanes, selalu ada ya Thomas pada saat memulai, karena dia harus lihat dulu buktinya baru bisa ikut. Dan menariknya Pak Yohanes tidak dan teman-teman mungkin tidak lepas tangan ya, tapi ketika ada persoalan tentang hasil yang tidak bagus karena varietas yang nggak unggul, itu coba dinegosiasikan. Ya, saya kira ini tantangan-tantangan yang akan selalu ada, tapi saya tadi menggarisbawahi bagaimana memberikan pemahaman yang baik, dan saya kira juga membangun mental untuk tetap melakukan hal yang terbaik ya Pak Yohanes ya. Nah, ini ada titipan di chat ini Pak Yohanes. Pertanyaan, bagaimana Pak Yohanes membangun mitra dengan Wahana Visi Indonesia? Ini mungkin kok tiba-tiba Pak Yohanes kenal WVI, terus gimana waktu itu membangun kemitraan? Ya, terima kasih. Berawal dari tahun 2019. Waktu itu kami ada kegiatan dengan Departemen Agama di Provinsi di Palu, dan ada satu sesi di mana ada pemaparan visi misi dari Wahana Visi Indonesia, dan kami para peserta pada waktu itu ya menunggu dan siap mendengar. Oleh karena itu, ketika yang hadir pada waktu itu adalah Pak Christian Edi dan Pak Riswanto, serta ada beberapa
teman-teman Wahana Visi Indonesia yang saya sudah lupa. Cuman yang familiar bagi saya adalah Pak Edi dan Pak Riswanto. Dan kami coba berkomunikasi dengan duduk di satu meja, dan kami coba cerita tentang keadaan, tentang situasi yang ada di tempat pelayanan kami di Dondo. Nah, respon yang baik dari Wahana Visi Indonesia, dan pada waktu itu masih dalam situasi COVID, Wahana Visi Indonesia datang di tengah-tengah situasi itu. Kami juga menyambut mereka dengan segala keberadaan hidup kami di Dondo. Dan kami mulai membangun itu dengan membuat demplot. Ya, demplot waktu itu tanam jagung dengan pola jajar legowo, di baris dengan jarak tanam sekian di kebun kami. Jadi sejak itu pendampingan terus oleh Wahana Visi Indonesia terjadi di tengah-tengah perjalanan pelayanan kami. Nah, itu yang singkat kami, bahwa kenapa kami sampai bertemu dengan Wahana Visi Indonesia, sampai kerjasama dengan Wahana Visi Indonesia. Jadi berawal dari pertemuan di Palu itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Ini juga ada hal menarik ini dari Kak Ramani gitu ya, terkait pembicaraan tentang literasi keuangan, karena beliau sendiri memang punya lembaga untuk memberikan pelatihan terkait literasi keuangan. Nah, kira-kira sedikit penjelasan singkat saja Pak, karena ini keterbatasan waktu. Literasi keuangan apa sih yang dilakukan bersama keluarga di sana Pak? Boleh ceritakan sedikit seperti apa? Ya, kami coba melakukan pelatihan literasi keuangan atau pelatihan peningkatan ekonomi warga gereja, yaitu tentang bagaimana cara agar supaya keluarga-keluarga ini dapat membangun perekonomian mereka. Dapat, artinya dilatih bagaimana supaya mereka membangun visi keluarga mereka dengan baik. Artinya ketika mereka, yang saya sudah sampaikan tadi, bagaimana dari awal tadi, dari bagaimana agar supaya mereka bisa ada tabungan, bagaimana mereka bisa ada artinya simpanan uang, atau seperti apa, tabungan, maksudnya tabungan makanan atau simpanan makanan atau simpanan uang, seperti itu. Tapi juga bagaimana memberi mereka pembelajaran agar supaya mereka dapat mengelola ekonomi di dalam rumah tangga itu secara lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami juga bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia untuk turut mendampingi atau memberikan pendampingan kepada jemaat atau kelompok yang kami buat itu. Keluarga dengan sendirinya boleh dapat dikatakan bahwa ketika kami melakukan literasi keuangan itu, artinya keluarga dapat mengelola uang bersama, suami dan istri, dan mereka juga dapat memutuskan penggunaan uang itu secara bersama-sama. Itu tujuan kami, karena memang biasanya suami lebih
cara belanja lebih besar, istri Hmm. 100.000 rupiah mau diolah sampai bisa mencukupi semua kebutuhan, tapi suami tidak memperhatikan itu. Jadi kami coba padukan pemahaman suami, pemahaman istri, agar supaya mereka ketika dalam pengelolaan keuangan mereka dapat memutuskan secara sama. Itu cara kami agar supaya mereka, artinya ekonomi mereka bisa terbangun. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Jadi Ya, ada transparansi keuangan gitu ya antara suami ya, dan istri, dan kemudian bagaimana pengelolaan keuangan yang sudah didapatkan. Nah, ini ada buat Mbak Vita nih. Mbak Vita, kalau mau menambahkan penjelasan Pak Yohanes silakan. Namun juga ada pertanyaan juga terkait kedaulatan pangan dimulai dari bagaimana mengelola keuangan di keluarga gitu ya. Silakan Mbak Vita. Ya, Mas Di, menarik ya. Kedaulatan pangan ini sangat menarik kalau kita bicara eh, prinsipnya pun ada gitu. Jadi kedaulatan pangan itu bukan hanya bicara makanan saja, tapi sebenarnya juga bicara tentang eh, mulai dari tanah, air, kemudian benih, kemudian model produksinya akan seperti apa, skala produksinya akan seperti apa untuk pribadi atau untuk eh, apa istilahnya perdagangan yang lebih besar lagi distribusinya, kemudian transportasi pangannya seperti apa, orientasi pasarnya seperti bagaimana. Kemudian juga bicara energi atau istilahnya bahan bakarnya akan seperti apa, bahkan sampai nantinya ke pelaku-pelaku yang menjadi subjek perantara di dalam bisnis tersebut gitu. Jadi memang betul kalau kita bicara kedaulatan pangan nanti akan menyusul tahap berikutnya adalah ketahanan pangan gitu ya. Jadi eh, ini yang sedang digaungkan eh, negara kita. Bahkan kalau sebenarnya saya agak miris ya Mas Dwi, Hmm. kita banyak import beras gitu. Walaupun kalau kita ngelihat 20 tahun mungkin lebih ya istilahnya di zaman yang itu kita itu swasembada beras gitu. Tapi di tahun-tahun ini kita adalah importir beras gitu. Dan eh, kadang merasa bingung ketika semua orang harus makan beras gitu. Makan nasi Ya. ya istilahnya seperti itu. Mau di ujung barat sampai di ujung timur semuanya makanannya eh, nasi. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa mungkin mayoritas di Indonesia Timur makanan pokoknya bukan nasi gitu ya, bukan beras gitu. Dan itu yang em, menjadi pemikiran kita bersama sebenarnya eh, dari masing-masing kita sebenarnya balik lagi dari masing-masing kita, diri pribadi, kemudian keluarga kita melihat kedaulatan pangan ini akan seperti apa. Bahkan kalau mungkin kita punya komunitas, organisasi, kedaulatan pangannya kita melihat sekitar kita akan seperti apa. Karena ini bukan kerja satu dua orang saja. Ini bukan hak yang tinggal ambil, tapi hak yang harus kita perjuangkan gitu. Ayakan ya, Ya, betul. hak yang harus kita perjuangkan untuk kita mempunyai hak untuk mengelola pangan kita sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vita, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Rasanya menarik sekali ya hari ini kita berdiskusi bagaimana mulai dari keluarga kita diajak untuk membangun kedaulatan pangan ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan makanan kita di rumah gitu ya, tentunya makanan yang sehat gitu ya. Tidak dibombardir dengan iklan-iklan yang saat ini juga menjadi tantangan buat generasi muda karena sepertinya pangan mereka itu ditentukan oleh TikTok gitu ya, oleh media sosial gitu ya.
Nah, di sini juga kita belajar bagaimana Pak Yohanes mengajarkan kita bahwa gereja tidak hanya tinggal diam gitu ya, hanya diam saja melihat jemaat yang hidupnya tidak baik-baik saja, kemudian mulai bergerak untuk bisa mendampingi, untuk bisa memberikan dukungan, tidak hanya dukungan tapi perhatian yang menyeluruh gitu ya. Tadi kita bisa cerita bagaimana mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari mulai bicara tentang cara tanam sampai kemudian memasarkan, sampai kemudian ketika mampu ekonominya meningkat, bagaimana mengelola keuangannya. Baik, sebagai penutup saya persilakan Mbak Vita untuk memberikan closing statement, kemudian oleh Pak Pendeta Yohanes memberikan kalimat penutup juga. Silakan Mbak Vita. Kalimat penutup. Ya, mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kita bersama untuk membangun kedaulatan pangan dimulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, mulai menanam sumber makanan buat kehidupan kita masing-masing supaya kita siap dan berdaya dalam sektor pangan. Itu aja Mas dari saya. Baik, terima kasih Mbak Vita. Mulailah menanam. Apa yang kita bisa tanam, tanamlah gitu ya. Karena itu juga membantu kedaulatan pangan walaupun dari hal yang sederhana. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pak Dwi, Ibu Vita. Ketika kita membangun perekonomian jemaat, kami sarankan mulailah dari diri kita. Mulailah dari kita sebagai yang dapat dikatakan narasumber. Bukan hanya dalam penyampaian kata firman di mimbar saja, tapi bagaimana kita mengupayakan mengejawatakan itu ke masyarakat jemaat yang ada. Nah, agar supaya ketika disampaikanlah firman itu, bagaimana supaya mereka juga dapat tumbuh dari firman, tapi juga mereka dapat makan dari apa yang kami sampaikan. Nah, oleh karena itu, dalam tanda kutip, mulailah dari orang-orang tertentu yang membangun kedaulatan pangan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kalau tidak ada orang-orang tertentu, pasti kedaulatan pangan yang ada di jemaat itu tidak akan terbangun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Mudah-mudahan orang-orang tertentu itu termasuk kita ya. Ya, saya tidak menyampaikan menjurus tapi kepada orang-orang yang mau turut merasakan dampak yang mereka rasakan juga. Baik, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Kak Vita yang juga memberikan semangat kita membangun kedaulatan pangan di negara ini. Baik Bapak Ibu, kita akan doa penutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes, namun sebelumnya kita akan foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu dapat membuka kameranya untuk diabadikan oleh panitia. Silakan Bapak Ibu boleh membuka kameranya, kita akan berfoto bersama. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ditunggu untuk dapat membuka kameranya. Sambil saya menyampaikan terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bertanya, memberikan dukungan, dan juga berbagai hal untuk mendoakan sehingga pertemuan kita lancar hingga sampai hari ini. Baik, sudah siap semua? Silakan Kak Eva atau Kak Kila bisa
mengabadikan kameranya. Oke. Oh, ini ya. Hitung ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Sudah, Kak? Bentar. Baik, kita tunggu sebentar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup dalam doa. Mohon Pak Pendeta Yohanes untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara webinar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tutup kegiatan webinar kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak atas waktu yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga baik kami secara pribadi maupun bersama-sama dengan semua saudara-saudara yang turut bersama dalam webinar ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan selalu menolong program Wahana Visi Indonesia. Sehingga dimanapun Wahana Visi Indonesia itu ada, semuanya orang bisa terbangun dengan visi misi yang disampaikan oleh Wahana Visi Indonesia ini. Termasuk lewat webinar seperti ini. Berpengharapan kiranya orang-orang tertentu juga dapat membangun kehidupan bersama, dapat melihat keberadaan dan situasi kondisi jemaat-jemaat yang ada, agar supaya mereka juga atau orang-orang yang dilayani dapat menjadi manusia atau orang-orang yang lebih baik, lebih berpendidikan, lebih punya pengharapan hidup ke depan. Berkati pimpinan Wahana Visi Indonesia, para pegawai Wahana Visi Indonesia, tapi juga berkati kami semua yang ada di lapangan. Kami percaya Tuhan akan mempersatukan kami semua di dalam satu iman, pengharapan, dan kasih. Kami sudah selesai dengan percakapan ini Tuhan. Kiranya percakapan webinar ini bermanfaat bagi perjalanan pelayanan kami ke depan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih dukungannya. Hari ini merupakan hari terakhir dari webinar seri kita dan 1 bulan kita sudah melampauinya. Tuhan memberkati kita semua. Silakan boleh kasih salam reaction. Pak Pendeta, Mbak Vita boleh di ruangan dulu. Ini cucu saya dari anak keempat saya. Sudah umur 6 bulan, masuk 7 kehamilannya itu tuh. Itu pas pergi USG, ibu dokter bilang, oh ibu ini cucu ibu ini berat badan kurang sekali nih, tolong. Anak saya sekarang sudah pergi merantau, tapi sebelum pergi merantau juga dia sempat ASI, hanya tidak sampai di umur 2 tahun, hanya 1 tahun 6 bulan.
anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Udah Mas Dwi. Mas Dwi. Yuk, baik, Kila. Kirain. Oke. Oke, Sip. baik. Oke, tinggal. Pak HP-nya udah nggak ada ya Mas Dwi? Pak Pendetanya malah hilang. Ya wis lah, oke lah kalau nggak ada. Tapi kalau dia bisa masuk. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih ya Mas Dwi, Mbak Novita. Tapi terima kasih juga ya. Banget, keren banget. Keren banget buat hari ini. Thank you Mas Dwi. You are awesome. Aku padamu Mas Dwi. Oke. Terima kasih juga. Oke, mungkin ada yang mau masukan, revisi dan sebagainya. Tinggal kita 3. Nah, yang tentang pembayaran sempat ngomong nggak sama Mas Riz? Oh, belum aku sama Mas Riz. Oh, ya udah aku kontak dulu Mas Edi deh. Oh, Apa apa nanti lagi ya? kita kasih tour ya. Jadi mereka apa urus lewat tor kita gitu kah? Atau kita Iya, yang urus? heeh. Mereka aja lah Mas, kita lama banget. Lama banget kalau punya kita. Oke, nanti aku coba ngomong sama Pak Mas Edi dulu. Oke. Oke lah. Nah, Melsi juga tuh. Kemarin bukannya kita udah diskusi ya, Kak? Kakak juga udah minta tornya. Itu NTT ya? Hmm, Oke lah. Kita kontak masing-masing ini orangnya. oke. Sip. Oke, Mas Dwi, so Kak Eva, apakah Oke. ada masukan terkait dengan sebulan ini atau hari ini, Mas Dwi? Sorry, Mas Dwi, sungguh aku senang banget. Terima kasih ya, Mas Dwi. Aku merasa terselamatkan sekali dengan Mas Dwi hari ini jadi MC dengan Biasa aja. bukan terus maksudnya bahasanya itu ya Mas Dwi. Bapaknya tuh ini gitu ya, cuma kita bertiga kan. Ada berapa orang sih kita guys? Kita bertiga. Oke, nggak maksudku tuh ada tuh kayak cukup panjang gitu loh bapaknya, terus aku lihat ayo dan melihat Mas Dwi ngomong terus ngambil kesimpulan dan sebagainya tuh kayak aku merasa terselamatkan sekali dengan tidak salah pilih memang dirimu yang jadi MC maksudku Mas Dwi. Enggak, aku sebenarnya pengen juga sih tektokan, cuma aku kan belum kenal ya dengan bapak itu. Akan lebih enak kalau mengenal orangnya sih, kalau moderator tuh supaya bisa tune in gimana tektokan. Ya tadi keren banget, aku senang banget. Aku senang banget. Oke. Nah, apa paling pembelajaran gini ya, ngelihat apakah selama 4 berseri dengan satu tema yang sama dan film yang akan kita lakukan, satu sisi keuntungannya itu deep banget ya, mereka akan dapat selama 4 minggu itu. Tapi mungkin juga beberapa orang takutnya merasa bosan ya, Bosan. dengan tema yang hampir tipis-tipis sama gitu ya. Walaupun ya tetap narasumbernya kan beda. Itu aja sih yang jadi concern. Ini sih. Aku tuh tadi ini sih Mas, maksudku yang kepikiran sama aku tuh memang hal-hal baik banyak yang sudah kita lakukan. Tapi ketika kita tidak bisa package itu atau menceritakan itu dengan 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 baik dengan ini gitu ya agak susah untuk menarik menarik audiens. Itu tadi yang kepikiran di otakku ya. Banyak hal baik yang sudah kita lakukan tapi kalau kita tidak bisa kasih itu dengan baik ke audiens tuh jadi sayang gitu. Terus ya aku ini sih apa namanya jujur ya video dari Pak Yohanes tuh bikin aku stres banget karena aku nggak tahu lagi Mas Dwi kayak suaranya itu berperang gitu dengan suara latar, belum lagi ada suara yang kecil. Aku udah kayak jujur aku udah speechless lagi dari semua video yang ada tuh kayak
mau gue apain lagi ya Tuhan ya, aku udah nggak tahu pasti. Jadi memang tadi ada suara yang kecil itu karena aku udah nggak tahu lagi harus aku gimana. Kalau suara latarnya itu udah aku kurangin banget. Dibantu sama Pak Riswanto itu Kak. Udah dibantu sih sama teman AP. Kalau nggak dibantu, nggak bakal jadi juga. Iya, itu Tapi sih. kan masalahnya yang membantu juga kualitasnya beda-beda ya. Betul, betul, betul. Yang bantu Mas Riswanto bolak-balik itu ke rumahnya karena memang rumahnya itu sinyalnya susah sekali. Jadi beliau Nah, yang harus pergi ke rumah. Belum nah itu pas juga. lagi hujan. Jadi Nah, untungnya Mas Riswanto tuh baik banget. itu Mas aku juga kayak nggak enak kan pas aku lihat itu tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa gitu karena aku tahu Mas Riswanto ke sana itu aja udah perjuangan, ngambil tag videonya juga aku pasti perjuangan, ngirimnya juga perjuangan kayak oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi thank you sih, sampaikan salamku ya Mas kalau Mas Dilan sama mereka, thank you so much, terima kasih banyak. Pasti sama Kak Eva juga terima kasih banyak. Baik. Baiklah. Ya, Tadi kita buka dalam doa, kok kita nggak tutup dalam doa sih Mas Dwi? udah kan ditutup Kan Pak Pendeta. yang panitia belum. Ya udah Kila yang doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Rangkaian webinar kami sudah selesai. Tuhan, kami percaya dan kami meyakini dan kami pun berharap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan, tapi juga berdampak untuk masyarakat. Tuhan, sekali lagi ajar kami mengelola apa yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berikan kami hikmat Tuhan, terus dampingi kami Tuhan dalam keseharian kami. Sungguh kami mengucap syukur sampai dengan detik ini Tuhan masih pelihara kami. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan yang memberkati Mas Dwi, Kak Eva, Bang Manto, Kak Eni, Kak Lia yang saat ini dengan tugasnya masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Dwi, Kak Eva. Tanya dong Aduh. Kila. Iya ding, tanggal 3 ada Apalagi lagi. tuh 3 Desember. Kita kan baru mau meeting tuh, kayak baru mau meeting tanggal 4 ya, Kak? Nah, itu aku nggak ngerti, nggak paham tanggal 3 atau bukan ya. Nggak ngerti aku. Oh, nggak paham. Aku juga baru tahu kok tanggalnya tanggal 3 muncul itu. Tapi mesti nggak tahu jadi tanggal 4 atau tanggal berapa. Nggak paham. Apaan lagi sih? Apaan lagi? CLG, 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 Mas Di CLG. CLG, Gila, CLG. tentang tulisan itu sebenarnya ada target harus selesai nggak sih tulisan dari teman-teman webinar ini? Karena Tulisan dari iya, teman-teman webinar. kayak bicaranya, kayak aku kemarin kan Pak Pendeta Avoda udah nulis, cuman permasalahannya kan inform consent yang masih belum dapat karena tempat lokasinya tuh kan jauh. Aja kayaknya Mas Di karena menarik dan belum ini. Aku sih nggak pakai ya. Yang kemarin Pendeta Septi sama ini, ya kan? Nggak bisa. Iya, kalau yang Mas sebenarnya sih nggak ada ya Mas targetnya yang wajib gitu. Cuman kemarin itu pas Ibu dia juga kan minta kan ceritanya. Nah ceritanya Mas Dwi itu kalau menurutku ya Mas, ini kalau menurutku sebenarnya kita nggak perlu minta inform consent dari si siapa namanya itu si ibu-ibu yang ngalamin perubahan itu. Kenapa? Karena sebenarnya ini bisa saja kita mengangkat ceritanya Pak Bago, tapi Pak Bago menceritakan orang lain, tidak perlu menyebutkan namanya kan itu sebenarnya nggak perlu gitu. Nah kemarin itu coba deh Mas, ini kan sekarang aku lagi minta sebenarnya ceritanya Mas Dwi itu udah aku edit dan aku masukin ke Koms. Nanti kalau udah oke dari Koms, aku akan kasih dan aku akan make sure lagi apakah hal yang seperti ini juga harus minta 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 info consent dari si keluarga yang bersangkutan itu. Menurutku sih nggak perlu ya, menurutku dari Pak Bago aja udah cukup sebenarnya info consentnya. Karena ceritanya Pak Bago yang Tapi menceritakan. memang kalau diceritakan nggak perlu nama, terus yang jelas, terus nama ininya kan ya menurutku juga bagus sih. Cuma kan nggak dikasih pilihan waktu itu seperti itu. Iya sih. Iya nanti malah aku tanya dulu ya sama Koms biar nggak salah. Kalau mereka ada proses review nanti aku ini kasih lagi sama Mas. Oke. Baiklah. Terima kasih ya.
Yuk, Mesti mari. selamat Bye. bekerja. Recording Bye. masih jalan terus ini. Oh iya. Ingat